Iya, Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pendeta Monang Butar-Butar STH, Gembala GPIA Jehovah Jireh. Sebelum saya menyampaikan sapaan firman Tuhan buat jemaat Tuhan, buat sahabat-sahabat dan teman yang dikasih Tuhan, dan juga buat orang-orang terkasih, saya menyapa dulu. Salam buat cabang gereja kami GPIA Anugerah yang ada di Kalimantan. Salam, apa kabar? Saya juga menyapa cabang gereja kami yang ada di Batam, GPIA Kasih Karunia. Salam, apa kabar? Saya percaya pasti dalam keadaan baik-baik. Saya juga menyapa cabang kami yang ada di Medan, GPIA Kemenangan. Shalom. Saya percaya juga GPIA Kemenangan akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan yang indah bagi kami. Kami bisa bertemu kembali dalam kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Firman ini mentransformasi hidup kami untuk semakin indah, semakin serupa dengan Tuhan, dan semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Firman-Mu berkuasa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan tema firman Tuhan. Jangan menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Jangan menyangkal Tuhan Yesus. Karena kita tahu saudara, di akhir-akhir ini banyak orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Mulai dari hamba Tuhan, ada yang mu'alaf, mulai dari penyanyi rohani, ada yang meninggalkan imannya, mulai dari aktivis juga, aktivis gereja, maksud saya pelayan, pengerja, jemaat Tuhan apalagi, ya, banyak yang menyangkal imannya terhadap Tuhan Yesus. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan, kenapa mereka mau menyangkal, mau meninggalkan imannya? Kenapa mereka yaitu tidak bertahan sampai kesudahan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai dasar kebenaran firman Tuhan ini, saya akan baca buat saudara Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apabila engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut itu." Dan pada saat itu juga berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali itu ada ditulis di Injil Matius, ada ditulis di Injil Yohanes, juga ada ditulis di Injil Lukas. Walaupun sedikit ada berbeda-beda narasinya ataupun redaksi tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tetapi pada esensinya adalah bahwa Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat secara logika kita, secara hemat ataupun pikiran kita, Petrus yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, Petrus diajar, Petrus dididik, kemudian juga Petrus melihat tanda-tanda mukjizat, mulai tanda-tanda kesembuhan, ya, yang tuli, yang buta, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Bahkan banyak hal lagi yang diperhatikan, yang dialami, yang dilihat oleh Petrus, maksud saya, tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tadi saya katakan di pengantar saya, bahwa banyak orang yang menyangkal Tuhan Yesus, apalagi di era-era sekarang ini. Nah, pertanyaannya bagi Bapak, Ibu, dan saya, kenapa Petrus yang bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun kurang lebih dididik, diajar, tetapi dia masih yaitu mau menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Bahkan dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Saudara bayangkan, yang sudah 3,5 tahun bersama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, saudara, ya, kemudian pergi bersama-sama, duduk sama-sama, ya, minum sama-sama, tapi masih dia berkata, aku tidak kenal orang yang engkau maksud itu. Nanti akan kita lihat dalam hal apa Petrus jadi berkata, aku tidak mengenal apa yang engkau maksud itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya memperhatikan dengan sederhana, kenapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Jawabannya, saudaraku, sederhana. Karena Petrus tidak mengenal Tuhan Yesus secara utuh, secara sempurna. Walaupun Petrus bersama-sama dengan Petrus 3,5 tahun kurang lebih, tetapi pengenalan Petrus terhadap Yesus itu belum sempurna, belum utuh. Petrus mengenal Yesus hanya sebatas pengenalan secara fisik ataupun dengan mata jasmani. Secara rohani, saudara-saudara, Petrus belum mengenal siapa itu Yesus. Secara rohani, saudara-saudara, mata rohani, bahwa Petrus belum bisa menjangkau siapa itu Tuhan Yesus, walaupun dia setiap hari melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Maka betul, saudaraku, ketika Petrus berkata, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Secara rohani dia tidak kenal. Secara mata rohaninya, Petrus tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Secara fisik, mata jasmania, Petrus kenal siapa itu Yesus.
Banyak saudara yang dikasih oleh Tuhan di era sekarang ini, di masa-masa akhir zaman ini, di masa-masa yaitu akhir zaman ini, bahwa banyak saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang menyangkal Tuhan Yesus, orang meninggalkan imannya, orang Kristen ya di era sekarang ini, di masa-masa postmodern ini, banyak saudaraku dan sangat berpotensi meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Dia mungkin sudah Kristen, dia datang beribadah, dia mungkin berdoa, dia mungkin membaca firman, tetapi dia tidak mengenal Tuhan secara utuh dengan mata rohaninya. Misalnya saudara, kalau kita lihat di masa-masa akhir ini, banyak orang menyangkal Tuhan Yesus oleh karena karir. Ditawarkan karir kepada dia supaya naik karirnya, melejit naik karirnya, tetapi harus meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan imannya. Banyak saudara. Kemudian misalnya oleh karena join bisnis, banyak orang meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian saudaraku, yang sudah menjadi rahasia umum, lebih hebat, lebih dahsyat, banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan imannya oleh karena pasangan hidup. Banyak kita lihat saudaraku, karena pasangan hidup ditinggalkan Tuhan Yesus. Ada juga oleh karena pekerjaan dan masih banyak hal yang lain yang sangat berpotensi. Orang Kristen kalau tidak mengenal Tuhan dengan utuh, dengan sempurna, dengan mata rohaninya, sangat berpotensi meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya mau beritahu buat Bapak, Ibu, dan saya, jangan pernah melepaskan Yesus untuk segala sesuatu, termasuk karir, join bisnis, pasangan hidup, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi lepaskanlah segala sesuatu untuk Yesus. Ada amin saudara? Saya ulangi sekali lagi. Jangan lepaskan Yesus untuk segala sesuatu. Hal-hal yang lahiria, hal-hal yang jasmania, ya. Tetapi lepaskanlah segala sesuatu oleh karena Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang mampu melepaskan segala sesuatu oleh karena Tuhan Yesus, ini saudaraku, orang yang sudah mengenal Tuhan itu secara utuh, yang sudah mengalami Tuhan secara utuh, dialami secara pribadi, dirasakan. Bukan lagi saudaraku kata orang, tetapi kata dia bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Pertanyaannya kan banyak. Orang-orang Kristen masa kini, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu Jehovah Jireh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu Allah yang melampaui pikiran dan segala sesuatunya. Tetapi hanya sebatas di perkataan, sebatas lip service, sebatas di kata-kata, sebatas di statement. Statementnya hebat, luar biasa, tetapi tidak dialami Tuhan Yesus. Sehingga orang yang demikianlah yang sangat berpotensi meninggalkan imannya. Tetapi saya mau beritahu hari ini saudaraku, kalau kita
mengenal Tuhan itu utuh, sempurna dengan mata rohani kita. Apapun yang kita alami, di tengah-tengah tekanan, sesulit apapun pergumulan kita ini, kita tetap berkata, Yesus luar biasa. Dan kita tetap mengasihi, melekat kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Sebagaimana seperti saudaraku Ayub. Betapa hebatnya tekanan hidup yang datang menghampiri dia. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia berkata, bukan kata orang lagi, tetapi kata saya, bahwa Yesus Tuhan itu hebat dan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya memperhatikan Petrus ini, ya, semasa-masa dia 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, diajar, dididik, ya, saya melihat dia belum mengenal Tuhan Yesus secara mata rohani. Maka yang menjadi perenungan bagi kita, saudara, saat kapan Petrus mengenal Tuhan secara utuh, mengenal Yesus secara utuh? Saya melihat ada beberapa progresnya. Yang pertama itu, setelah apa yang Tuhan katakan kepada dia, sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkal saya. Itu start awalnya. Oh, ternyata perkataan Yesus itu benar. Kemudian, langkah yang kedua, ketika dia melihat penderitaan, ya, dan kematian Tuhan Yesus. Langkah yang ketiga, saat Yesus bangkit dari kematian, dia makin mengenal, makin terbuka mata rohaninya, makin mengenal siapa itu Yesus. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus selama ini tergenapi, benar semuanya. Makin dia kenal, makin dia kenal. Kemudian setelah Yesus bersama-sama dengan murid-murid kurang lebih 40 hari. Kemudian setelah Yesus naik ke surga dan disempurnakan, setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus mengenal utuh siapa itu Tuhan Yesus dengan mata rohani, mata jasmani tadi sudah dia kenal. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya kita sebagai orang Kristen, apalagi yang sejak dari kandungan kita menjadi orang Kristen, seyogianya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menjadi pengajar. Artinya apa? Kita sudah seyogianya, sudah selayaknya kita mengenal Tuhan Yesus. Dan kita alami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kata orang, bukan sekedar kata pendeta, bukan sekedar kata teman kita, tapi kata kita, kata saya, bahwa Yesus itu luar biasa dan hebat. Maka pastikan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mengenal Tuhan Yesus. Karena kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, utuh, sempurna, itulah saudaraku kita bisa berakar kuat, bertumbuh kuat, dan berbuah yang lebat bagi Kristus. Perhatikan saudara, kita cross check iman Kristiani masa kini. Sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah memberi buah yang manis bagi Tuhan. Karena apa? Karena tidak pernah dia mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Saya ingatkan sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pastikan saudara mengenal Tuhan Yesus. Sebab saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya tidak mengenal Tuhan itu,
Maka dikatakan di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam, bagian A-nya, umatku binasa oleh karena tidak mengenal Tuhan. Walaupun dalam konteksnya itu saudara, bahwa yang membuat umat Tuhan itu tidak mengenal Tuhan Yesus adalah ulah dari imam-imam. Imam-imam tidak mengajarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Sehingga umat itu tidak mengalami pengenalan yang benar dengan Tuhan. Tetapi sama beritahu hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih jelas dan lebih tegas lagi. Kalau kita tidak mengenal Tuhan saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan binasa. Maka pastikan saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Saya baca buat saudara di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan sangat menyukai orang, sangat tertarik kepada orang, sangat terpesona kepada orang jika dia memiliki pengenalan yang utuh, yang benar dengan Tuhan. Bahkan dikatakan lebih daripada korban-korban bakaran. Memang konteksnya ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa orang Israel, ya, khususnya saudaraku dalam dipersempit di sini suku Efraim, mereka bertobat tidak sungguh-sungguh, mencari Tuhan tidak sungguh-sungguh, ya, mengenal Tuhan tidak sungguh-sungguh. Tetapi mereka saudaraku membawa korban-korban bakarannya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan lebih tertarik dia kepada pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang utuh, yang sempurna, daripada korban-korban yang dibawa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan lebih tertarik kepada kita ketika kita mengalami pengenalan yang utuh, yang sempurna, yang benar terhadap Tuhan Yesus, daripada korban-korban kita. Karena seperti ini saudara, konteksnya bangsa Israel ini, pertobatan yang pura-pura, yang setengah-setengah, bukan dari sepenuh hati untuk mengenal Tuhan, tetapi korban-korbannya itu jalan terus, dikasih terus korban-korbannya. Maka Tuhan perbandingkan bahwa lebih tertarik Tuhan, lebih suka Tuhan kepada pribadi yang mengenal daripada korban itu. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya sudah mengenal Tuhan dengan sempurna, dengan utuh, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya saudara, kalau perkara mengenai korban-korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, dia saudaraku akan gampang. Jadi yang pertama itu, mari kita buat hidup kita ini disukai Tuhan dulu. Mari kita buat saudaraku hidup kita ini dikenan Tuhan dulu.
Mari kita buat, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan oleh karena kita mengenal Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengalami perkenanan Tuhan, dia juga akan membawa korban-korbannya kepada Tuhan. Inilah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Hidupnya disukai kepada Tuhan, korbannya pun menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak mengenal Tuhan, engkau bawa korbanmu kepada Tuhan, saudaraku, seperti bangsa Israel ini, tidak berbau yang harum di hadapan Tuhan. Tetapi kalau engkau mengenal Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, engkau mendapatkan perkenanan Tuhan, ketika engkau bawa korban-korbanmu kepada Tuhan, maka akan menjadi bau yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita disukakan Tuhan, korban kita juga menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan utuh, dengan sempurna? Yang pertama itu, saudara, mari buka hatimu seluas-luasnya. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk Tuhan. Mari buka hatimu seluas-luasnya untuk percaya kepada Tuhan. Buka pikiranmu, tundukkan pikiranmu seluas-luasnya, serendah-rendahnya untuk Tuhan. Kadang-kadang, saudara, pikiran kita ini tidak bisa tunduk kepada firman, sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan. Selalu dimasukkan dengan logika, selalu bermain dengan mindset, selalu bermain dengan pikiran-pikiran. Saudara yang dikasih Tuhan, ya kalau kita, saudaraku, berdasarkan dengan pikiran semuanya dalam mengikut Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal, mengalami, dan menikmati mukjizat Tuhan. Karena mukjizat terjadi di luar nalar pikiran kita. Mukjizat terjadi di luar jangkauan pikiran kita. Maka buka seluas-luasnya hati saudara kepada firman, pikiran saudara kepada firman, tundukkan kepada otoritas, percaya kepada Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan kesenangan dunia ini, tinggalkan kesenangan, keinginan dunia ini. Saya percaya, saudara, jika engkau tambah lagi mencintai firman-Nya, mencintai ibadahnya, saya percaya engkau akan menemukan pengenalan yang benar, yang utuh, yang sempurna dengan Tuhan Yesus, terhadap Tuhan Yesus. Buka hatimu seluas-luasnya, pikiranmu, engkau tundukkan kepada otoritas firman, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman, ya, bertobat, berbalik dari dosa, tinggalkan kesenangan dunia ini, tertarik membaca firman, tertarik mengasihi Tuhan, tertarik beribadah kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa hidup saudara akan mengalami pengenalan yang benar dengan Tuhan. Kita boleh lihat, saudaraku, satu pribadi yang utuh mengenal Tuhan, yang mampu meninggalkan segala kesenangan dunia ini. Kita lihat, saudaraku, di dalam Filipi pasal yang ketiga. Saya mau baca buat saudara. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, keuntungan, kebanggaan, ya, bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Lebih lagi ditingkatkan, saudara, di ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus.
Jadi kehidupan orang yang mengenal Kristus, yang mengenal Tuhan Yesus secara utuh, saudaraku, bahwa apa yang dahulu yang menjadi kebanggaannya sebelum mengenal Tuhan, keuntungan sebelum mengenal Tuhan, dia berkata bahwa itu tidak sebanding dengan kemuliaan Kristus yang saya miliki. Itu yang dikatakan oleh Paulus ini. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Kebanggaannya yang dahulu, keuntungannya yang dahulu dianggap rugi. Apa kebanggaannya, saudara-saudara? Kebanggaannya dikatakan di ayat yang kelima itu. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, ya, tentang kegiatan penganiayaan jemaat, ya, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat, tidak ada celahnya, sempurna, saudara. Tetapi ketika dia mengalami pengenalan yang utuh, yang sempurna dengan Tuhan Yesus, kebanggaannya itu, dia katakan apa? Dianggap sampah, dianggap rugi oleh karena Kristus, oleh karena pengenalan dengan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Inilah saudara yang dikasih Tuhan, ya, kehidupan orang yang mengalami pengenalan yang utuh, yang benar terhadap Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan Yesus? Apakah sudah utuh dan sempurna? Apakah masih terikat dengan kesenangan dunia ini? Apakah masih terikat dengan kesenangan keinginan mata? Apakah masih terikat dengan kebanggaan yang lahiriah? Atau sebaliknya berkata, Tuhanku lebih mulia dari semua kebanggaanku secara lahiriah. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mestinya kita seperti Paulus ini. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna, dengan utuh, dengan mata rohani kita. Pastikan kita semua mengenal Tuhan dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani. Bukan mengenal dari kata orang, kata Pak Pendeta, tapi kata saya lewat kebenaran. Saya sudah mengenal Tuhan karena sudah mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalau kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, tekanan apapun yang datang menghampiri kita, kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Oleh karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna. Tekanan yang datang kepada dia belum tekanan secara fisik, belum dicambuk, belum saudaraku dipukul, ya, belum saudaraku disalib, baru tekanan psikologis. Engkau bagian dari dia, engkau bersama-sama dengan dia, engkau adalah muridnya. Baru tekanan psikologis, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi lihat saudaraku,
ketika Petrus mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna, dengan mata jasmani, dengan mata rohani maksud saya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan saudaraku, dia siap dipenjara, dia siap menderita. Bahkan puncak klimaks imannya saudaraku, dia mati martir, disalibkan, terbalik. Kalau Yesus kepalanya ke atas, Petrus saudara yang dikasih oleh Tuhan kakinya ke atas. Kenapa dia mau? Oleh karena dia sudah mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna, dengan benar, dengan utuh. Kalau kita saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tekanan psikologis itu tidak akan bisa membuat kita menyangkal Tuhan Yesus. Tekanan fisik juga tidak akan bisa membuat kita, yaitu menyangkal Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Kita sudah berakar kuat, kita sudah bertumbuh, dan kita sudah berbuah di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita mampu melewati segala tekanan-tekanan, segala penderitaan, segala pergumulan, segala masalah dan persoalan. Kita tetap melekat dengan Tuhan Yesus karena pengenalan kita sudah benar. Saya ingatkan sekali lagi saudaraku, mari kita pastikan kita mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita bisa tetap setia bersama-sama dengan Dia kelak di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan tetap setia kepada kami. Sekalipun kadangkala kami tidak setia, tetapi Tuhan sungguh setia kepada kami. Firman-Mu yang sederhana, biarlah terpatri di hati kami, di hati yang mendengarkan kebenaran firman ini. Mereka Bapak Surgawi diberkati. Saya berdoa Tuhan, biarlah kami kuat, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga semakin hari, semakin kami kuat dan mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, diberkati iman yang mendengarkan kebenaran firman, diberkati pekerjaannya, diberkati keluarganya, diberkati usahanya, diberkati seluruh kehidupannya. Jika mereka mengalami pergumulan persoalan di tengah-tengah usaha rumah tangga, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, Tuhan tolong mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudaraku, ikuti terus yaitu program kita ini, dan juga ada saudaraku di YouTube kita, di GPIA Jehovah Jireh. Dan akan ada saudaraku khotbah-khotbah terbaru di hidup kita nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.